Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 111. Maktika memiliki sosok yang mengesankan dan jutaan penggemar di platform video pendek. Kini mengenakan cheongsam yang elegan, orang melupakan kesombongan dalam karakternya, dan dia terlihat seperti wanita yang temperamen. Maktika memakai riasan yang sangat halus, lipstik berwarna tomat, dan kuku dengan warna yang sama. Saudara ipar. Maktika memanggil Adinata dengan lembut, matanya penuh kasih sayang. Adinata tahu bahwa gadis kecil Maktika ini tertarik padanya. Biasanya, dia tidak mau berurusan dengan Maktika. Karena kakaknya sering mengirimkan foto pribadi tersebut kepada Adinata, dia tidak bisa lagi melihat langsung ke arah Maktika. Namun, hari ini, Maktika tiba-tiba datang ke perusahaan untuk mencarinya. Adinata merasa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Jelita. "Oh, kamu di sini, masuklah." Adinata meminta Maktika untuk masuk ke kantor dan memberitahu Zenirong lagi. "Ingat, tidak ada yang boleh mengganggu saya." "Ya, aku pasti tidak berani lagi." Zenirong sangat ketakutan sehingga dia segera berjanji. Setelah itu, Adinata menutup pintu kantor dengan rapat, dan jendela sudah tertutup. Apa yang terjadi di dalam tidak dapat dilihat atau didengar dari luar. Maktika sudah masuk ke kantor terlebih dahulu. Adinata menutup pintu dan berbalik. Ketika dia melihat punggung Maktika, dia menjadi semakin bingung. Harus dikatakan bahwa Maktika benar-benar seorang pembunuh dengan pandangan belakang. Dia dapat membunuh Jelita secara instan hanya dengan melihat punggungnya, terlepas dari wajahnya. Tahukah Anda, Jelita tidak hanya memiliki kecantikan ala sebelah Su, tapi juga memiliki sosok yang jempolan. Namun Maktika, meski masih muda, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tak sulit membayangkan ketika Maktika mencapai usia 26, 27, atau bahkan 30-an, akan semakin banyak pria yang terpesona dengan roknya. "Maktika, apa yang kamu inginkan dariku?" Adinata mengangkat pandangannya dan bertanya. Maktika berbalik dan menjawab, "Kakak ipar. Apakah kamu mulai curiga bahwa saudari Jelita berselingkuh?" Adinata marah untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mengatakan hal memalukan seperti itu kepada orang lain dengan mudah. Adinata sangat marah dan bertanya pada Maktika, "Narswara memberitahumu? Bajingan ini, menurutku kulitnya gatal." Saat ini, hanya Narswara yang tahu tentang masalah ini, dan Adinata mengira bocah ini akan merahasiakannya. Maktika berkata dengan cepat, "Tidak, jangan marah. Dia tidak memberitahuku apapun, dia hanya menanyakan sebuah pertanyaan kepadaku, dan aku sendiri yang menebaknya." Adinata merasa Narswara tidak terlihat seperti orang yang bisa berbohong, tapi dia juga meragukan kata-kata Maktika. "Narswara baru saja menanyakan pertanyaan acak, dan kamu bisa menebak kalau aku mencurigai adikmu berselingkuh?" "Maktika, aku sudah mengenalmu selama 3 tahun, dan aku tahu betul seberapa tinggi IQ-mu." Yang dimaksud Adinata adalah bahwa Maktika, seorang wanita yang galak dan tidak punya otak, tidak akan pernah begitu pintar. Maktika berkata, "Kakak ipar, saya sendiri yang menebaknya. Kakak saya tidak mengatakan apa-apa. Ketika saya bertanya kepadanya, dia masih jahat kepada saya. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak banyak bertanya." "Oh." Adinata terus ragu, "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu meragukan adikmu?" Maktika mendengus dingin dan berkata, "Jelita, aku seharusnya tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang membuatmu kasihan. Apa katamu?" Adinata sangat terkejut. Maktika sebenarnya mengetahuinya lebih awal dari yang dia tahu. Maktika berkata, "Beberapa waktu lalu, saya mengantar teman sekelas untuk menonton film. Dalam perjalanan, saya bertemu Aston Martin edisi terbatas. Teman sekelas perempuan saya adalah seorang nymphomaniac. Dia bersikeras mengejarnya dan meminta WeChat darinya. Saya hanya ikuti mobil itu sepanjang jalan. Siapa yang menyangka mobil itu benar-benar melaju ke Ipin Jelita? Belakangan, saya mengetahui bahwa orang itu adalah arsitek baru dari Sister Jelita. Saya melihat pria itu mengemudikan mobil. Dia seumuran dengan saya. Dia mungkin belum lulus kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi seorang desainer? Siapa yang saya bodohi?" Jadi, keesokan paginya, aku diam-diam mengikuti Suster Jelita. Coba tebak apa yang kulihat? Tinju Adinata perlahan mengepal dan dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Maktika berkata, "Anda tahu ada hutan maple dengan daun merah di Ipin Jiai, kan? Saudari Jiai membangun rumah mobil di sana, dan saya melihat pria aneh itu memeluk saudari Jiai dari luar hutan. Dia membawanya ke rumah mobil di hutan dan tidak keluar selama 1 jam penuh." "Kamu berbohong." Adinata tidak mau menerima kenyataan ini. Dalam kemarahan, dia mengulurkan tangan kanannya ke leher Maktika yang putih dan lembut dan mencekiknya. Batuk, batuk, batuk. Tangan Adinata sangat kuat, tetapi sekarang dia mendengar berita seperti ini,
Sulit untuk mengendalikan kekuatannya, Maktika langsung merasa tercekik. Aku tidak berbohong padamu, aku punya buktinya. Maktika mengangkat teleponnya dengan satu tangan. Adinata segera melepaskan tangannya. Maktika terus bernapas dengan berat, dadanya naik turun dan membuncit, dan teratai di Cheongsamnya juga naik dan turun, menjadi jauh dan dekat. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Maktika menyalakan ponselnya dan menunjukkan kepada Adinata foto yang diambilnya. Adinata mengambil ponselnya dan melihat sebuah gambar. Meskipun resolusinya tidak terlalu tinggi, tapi dia dapat mengidentifikasinya, itu adalah foto Jelita. Dalam foto tersebut, Jelita mengenakan rok pendek dan digendong oleh seorang pria muda jangkung dengan senyuman di wajahnya. Ponsel Maktika adalah Huawei P30, jadi dia bisa memotret dari lokasi yang sangat jauh. Namun, setelah Adinata melihat foto itu, dia sangat marah hingga melemparkan ponsel Huawei milik Maktika ke tanah. Ledakan! Ponselnya langsung hancur berkeping-keping. Kenapa? Kenapa Jelita melakukan ini? Jika sebelumnya, dia tidak puas denganku karena miskin, jadi dia bersama Cakravat. Aku bisa mengerti. Dia sangat cantik, dan tidak ada salahnya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, dia adalah istri presiden, dia juga wakil presiden perusahaan Berkah Paja, dan direktur Yipin Jelita. Kenapa dia masih seperti ini? Adinata merasa patah hati dan meletakkan tangannya di atas meja dengan lemas. Maktika tahu bahwa ini adalah kesempatan baik untuknya, jadi dia memegang tangan Adinata dan berkata, "Saudara Adinata, saudari Jelita sangat kasihan padamu. Kamu tidak puas dengan suami sepertimu, dan kamu keluar untuk menggaet bergaul dengan orang lain. Kawan, kenapa kamu tidak menceraikannya dan menikah denganku?" Menikah denganmu?" Adinata melirik Maktika dengan jijik. Keluarga Wibisana semuanya sama. Maktika hanyalah replika dari Jelita, dan dia bahkan lebih kejam dari Jelita. Maktika berkata, "Ya, kami seharusnya menikah. Jika ayah saya tidak bodoh dan menolak pengaturan kakek, kami akan menjadi suami dan istri. Saudaraku Adinata, aku sangat menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku diam-diam telah mencintaimu selama 3 tahun. Bisakah kamu memberiku kesempatan?" Adinata memandang Maktika, yang secantik bunga, dan memikirkan foto Maktika yang dikirimkan Narswara kepadanya, dan kemudian memikirkan pengkhianatan Jelita terhadapnya. Terlepas dari hal lain, dia langsung mencium Maktika. Bab 112. Maktika juga bukan wanita baik. Sebelum Adinata mengungkapkan identitasnya sebagai CEO, kekerasan, ejekan, dan ketidakjujurannya terhadap Adinata jauh lebih parah daripada yang dilakukan Jelita. Berbicara tentang naksir Adinata selama 3 tahun bahkan lebih tidak masuk akal. Jika Adinata benar-benar miskin, Jelita setidaknya bersedia menggunakan Adinata sebagai cadangan, tetapi Maktika tidak akan pernah menatap mata Adinata. Pada saat ini, Adinata juga mengambil keputusan. Karena kamu berpikir bahwa kita harus menjadi pasangan, karena kamu berdandan dengan hati-hati untuk melihatku dan menunjukkan cintamu kepadaku, aku akan mewujudkannya untukmu. Pengkhianatan istrinya membuat Adinata kehilangan akal sehatnya. Saat ini, dia hanya ingin membalas dendam pada Jelita dan keluarga Wibisana. Namun, lebih dari 10 menit kemudian, Adinata mendorong Maktika menjauh. Dia tidak membiarkan perilaku impulsif irasional ini berlanjut, dan tidak berkembang ke tingkat yang tidak dapat diubah bersama Maktika. Adinata duduk di lantai sambil menepuk keningnya dengan kedua tangan, ada suara di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa ini salah. "Ada apa?" Maktika bertanya dengan lembut. Adinata berkata, "Saya tidak bisa mengkhianati pernikahan saya." Maktika berkata, "Tapi Jelita yang melakukan semuanya." Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bisa bercerai, tapi saya tidak bisa melakukan ini untuk membalas dendam karena dia telah melakukan hal seperti itu. Jika saya melakukan ini, apa perbedaan antara saya dan dia? Kami mereka semua menjadi orang-orang yang meninggalkan pernikahannya." Adinata mengetahui bahwa kenyataannya banyak pasangan, terutama wanita, yang mengetahui suaminya selingkuh dan berselingkuh karena balas dendam. Namun, ini bukanlah pendekatan yang tepat. Dia bisa memilih untuk bercerai, tapi dia tidak bisa melakukan kesalahan yang sama. Dengan pendidikan yang baik selama lebih dari 20 tahun, Adinata tidak akan diizinkan melakukan pelanggaran prinsip seperti itu. Maktika sangat kecewa. Dia mengencangkan kembali kancing Cheongsam, menata ulang Cheongsam anggun yang berantakan, kusut bahkan sedikit kotor, lalu berjongkok di depan Adinata, meraih lengan Adinata dan berkata, "Saudara Adinata, aku akan menunggu perceraianmu. Setelah perceraian, kita bisa bersama secara terbuka." Adinata tersenyum. Dia secara alami akan menceraikan Jelita. Pernikahan ini diselesaikan untuknya. Namun, menurut rencana Adinata, dia akan membiarkan Jelita mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai. Saat itu, Adinata juga telah diusir dari keluarga dan menjadi warga negara biasa.
Adinata tersenyum dan berkata, aku khawatir kamu mungkin tidak ingin bersamaku saat itu. Maktika berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah menyukaimu selama 3 tahun. Jika kamu menceraikan saudari jelita, aku pasti akan merebutmu secepat mungkin. Adinata berhenti berdebat dengannya tentang topik ini dan bertanya, Maktika, siapa lagi yang kamu ceritakan tentang jelita? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Maktika menjawab dengan jujur, saya tidak memberitahu siapapun, bahkan saudara laki-laki saya, ayah saya, atau nenek saya. Awalnya saya ingin mencari waktu untuk memberitahu Anda terlebih dahulu, tetapi perusahaan Anda baru-baru ini diserang. Saya pikir Anda tidak punya waktu, jadi saya memutuskan untuk berhenti dan memberitahu Anda nanti. Oh, Adinata mengangguk, jangan beritahu orang lain tentang hal ini untuk saat ini, terutama jangan biarkan jelita tahu bahwa aku mengetahuinya. Ya, Maktika menjawab dengan patuh, saya tidak akan memberitahu orang lain, jangan khawatir. Adinata mengangguk dan berkata, silakan saja dan saya akan menelepon Anda jika terjadi sesuatu. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sekarang. Wajah Maktika dipenuhi dengan kebahagiaan dan dia berkata, bagaimana kamu bisa meminta maaf? Aku sangat bahagia. Itu ciuman pertamaku tadi. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata berada di keluarga Wibisana. Dia tahu bahwa asuhan Mahardika Wibisana sangat ketat dan Maktika tidak diperbolehkan memiliki pacar sama sekali. Apa yang dia katakan memang bisa dipercaya. Sungguh ironis untuk mengatakan bahwa Adinata tidak mendapatkan ciuman pertama jelita, tetapi mencuri ciuman pertama saudara perempuannya. Maktika melangkah keluar dari pintu kantor dengan sepatu hak tinggi dan angin musim semi. Pada saat ini, suasana hati Adinata tidak lagi terlalu buruk. Mungkin apa yang terjadi sekitar 10 menit terakhir ini yang membuat Adinata merasa sedikit bersalah terhadap jelita. Setelah Maktika keluar dari kantor, dia pergi ke kamar mandi untuk merias wajahnya, karena semua lipstik yang dia aplikasikan sebelum datang ke sini telah terhapus. Saat mengaplikasikan lipstik di kamar mandi, dia bertemu Cynthia Yandra. Suster Cynthia. Maktika sangat senang melihat Cynthia Yandra, karena Cynthia Yandra adalah bawahan Adinata yang paling bangga dan bahkan pernah menampar jelita. Musuh dari musuhku adalah temanku. Cynthia Yandra melirik Maktika dan bertanya-tanya mengapa Cheongsa Maktika begitu kotor. Dia tampak seperti baru saja berkelahi di tanah. Dalam kesannya, Maktika adalah gadis yang suka kebersihan, dia tidak akan berani memakai pakaian kotor seperti itu. Namun, para gadis sangat bangga dengan hal seperti ini, dan dia malu untuk menunjukkannya. Oh, Nona Wibisana, jawab Cynthia Yandra. Maktika berkata, saudari Cynthia, mengapa kamu begitu belak-belakan? Panggil saja aku Maktika. Ngomong-ngomong, kenapa kantormu pindah? Cynthia Yandra berkata dengan dingin, terima kasih kepada kakakmu, kantor lamaku sudah menjadi milik adikmu jelita. Maktika berkata, saudari, itu benar. Dia jarang datang ke perusahaan. Mengapa Anda merampok kantor Sister Cynthia? Tidak apa-apa, Kak Cynthia, jangan khawatir. Aku akan memberitahu Adinata nanti dan memintanya mengembalikan kantor aslimu padamu. Cynthia Yandra sangat terkejut, dan niat awalnya untuk mengulurkan tangan dan mencuci tangannya tiba-tiba terhenti. Maktika terdengar seperti seseorang dari Adinata. Adinata akan mendengarkan apapun yang dia katakan? Maktika sangat bangga sekarang karena Adinata baru saja menciumnya dan jelita mengkhianati Adinata. Saat Adinata dan jelita bercerai, Maktika akan menjadi istri Adinata, istri presiden perusahaan Berkah Paja. Kemudian, Maktika secara alami memenuhi syarat untuk menunjuk siapa yang menggunakan kantor mana. Sementara Cynthia Yandra tertegun, Maktika sudah mengaplikasikan kembali lipstiknya. Kemudian dia menepuk bahu Cynthia Yandra dengan tangannya, dan berkata dengan sikap seperti orang dewasa kepada anak-anak atau pemimpin kepada bawahannya. Saudari Cynthia, ikuti Adinata dengan baik dan ciptakan manfaat bagi perusahaan. Adinata tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah mengatakan itu, Maktika pergi dengan anggun. Penyakit apa yang diderita Maktika? Cynthia Yandra tidak tahu kenapa. Setelah mencuci tangannya dan mengeringkannya, dia berjalan ke kantor CEO Adinata. Namun, mengingat Adinata baru saja kehilangan kesabaran terhadap Zeni Rong dan menolak membiarkan siapapun mengganggunya, dia berhenti dan mengirim pesan WeChat ke Adinata terlebih dahulu. Tuan Brahma, bolehkah saya pergi ke kantor Anda? Adinata bangkit dari lantai saat melihat WeChat. Kini, dia tidak lagi marah seperti saat datang ke perusahaan, maka dia berinisiatif membuka pintu kantor dan berkata, Cynthia, masuklah. Setelah Cynthia Yandra masuk, dia dengan cepat berkata kepada Adinata. Maktika tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menggunakan kembali kantor istrimu untukku. Aku ingin menjelaskan kepada Tuan Brahma bahwa ini bukan permintaanku. Aku tidak puas dengan kantor saat ini. Kamar, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Adinata duduk di kursi kantor dan berkata, oh, sebaiknya kamu kembali ke kantor semula.
Ada banyak ruang dan lokasi yang bagus, yang akan membantu kamu bekerja. Kalau begitu dari sisi istrimu. Cynthia Yandra takut Jelita tidak senang jika dia mengetahuinya. Adinata berkata, saya akan memberitahunya, Cynthia, ingatlah bahwa Anda adalah wakil presiden perusahaan ini, dan kontribusi Anda pada perusahaan ini jauh melampaui apa yang dapat dia bandingkan. Saya adalah orang yang dengan jelas membedakan antara kehidupan dan pekerjaan. Untuk mencegah dia menggunakan saya atau saham saya untuk menekan Anda lagi, saya memutuskan untuk memberi Anda 2% saham, menjadikan Anda pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Bab 113. Benar-benar? Cynthia Yandra tampak sedikit murung saat dia sangat bahagia. Dia selalu merasa tidak adil jika Jelita menindasnya sebagai istri CEO. Cynthia Yandra adalah seorang veteran perusahaan, dia telah berada di perusahaan sebelum Adinata menjabat sebagai presiden, dan telah melakukan banyak hal untuk perusahaan dengan penuh dedikasi. Apa yang telah dilakukan Jelita? Mengapa Anda menempati lokasi kantor yang bagus? Cynthia Yandra tiba-tiba menjadi curiga, Tuan Brahma, apakah Anda baik-baik saja dengan Jelita? Tentu saja, Adinata tidak bisa memberitahu Cynthia Yandra tentang skandal keluarganya, dan berkata sambil tersenyum, kami sangat baik. Dia baru saja hamil dan kami sangat mesra. Namun ternyata saya terlalu menyayanginya dan mengabaikan Anda. Ini bukan CEO yang kompeten. Cynthia Yandra tidak lagi ragu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Brahma sangat mencintai istrinya dan merupakan teladan pria yang baik. Kami para karyawan tidak berani cemburu. Adinata memandang Cynthia Yandra yang melengkung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun selama beberapa detik. 10 menit gila bersama Maktika barusan membuat Adinata sangat bersemangat, seolah dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat seorang wanita cantik. Cynthia Yandra adalah wanita cantik di antara wanita cantik, dan mustahil bagi Adinata untuk tidak memikirkannya. Sejujurnya, meskipun Cynthia Yandra adalah wanita paling cantik di samping Adinata, Adinata sama sekali tidak baik padanya. Sejak Cynthia Yandra mengetahui bahwa Adinata adalah presidennya, dia mengambil inisiatif untuk mendekati Adinata. Tapi Adinata selalu bersikap sangat dingin padanya dan memperlakukannya sepenuhnya sebagai bawahan. Sekarang, Adinata sangat menyesalinya. Bahkan jika dia memilih Cynthia Yandra, itu akan lebih baik daripada memilih Jelita lagi. Setidaknya Cynthia Yandra sama di luar dan tidak akan seperti Jelita, yang terlihat polos dan menyenangkan di permukaan tetapi diam-diam bergejolak. Adinata berkata, Cynthia, apakah kamu ada waktu luang di siang hari? Aku akan mentraktirmu makan malam. Cynthia Yandra sangat senang setelah mendengar ini. Oke, saya juga ingin makan mie ayam instan di luar kota. Siang hari, Adinata dan Cynthia Yandra berjalan dari perusahaan ke tempat parkir bawah tanah, duduk di Maybach edisi terbatasnya, dan meminta sopir untuk mengantar mereka ke Yintai terlebih dahulu. Di kursi belakang, Adinata menuangkan segelas sampanye untuk Cynthia Yandra dan menyerahkannya padanya. Aku akan pergi ke Yintai untuk membeli sesuatu dulu, lalu makan, oke? Sebagai bawahan, bagaimana mungkin Cynthia Yandra berani menolak? Dia selalu makan ketika CEO berkata. Cynthia Yandra mengambil sampanye dan berkata, tentu saja. Tapi Tuan Brahma, panggil aku namaku. Adinata juga menuangkan segelas sampanye untuk dirinya sendiri. Adinata, apakah ada sesuatu yang membahagiakan hari ini sehingga kamu perlu membuka sampanye untuk merayakannya? Cynthia Yandra bertanya sambil tersenyum, sampanye di mobil disiapkan olehnya untuk Adinata. Adinata minum sampanye terutama karena dia ingin merayakan bahwa dia akhirnya melihat wajah asli Jelita dan akhirnya bisa melepaskan hubungan ini. Namun, Adinata berkata, selamat kepada Huasheng karena berhasil lolos dari serangan penembak jitu. Cynthia Yandra mendentingkan gelasnya dengan Adinata. Di pasar saham pada hari Senin, harga saham kita pasti akan naik tajam. Adinata tidak berkomitmen. Tapi yang tidak diketahui Cynthia Yandra adalah begitu pasar saham dibuka pada hari Senin, saham perusahaan Berkah Paja akan anjlok. Pada saat itu, Adinata akan dikeluarkan dari keluarga dan tidak lagi menjadi presiden perusahaan Berkah Paja. Hubungan Adinata dan Cynthia Yandra sebagai rekan kerja hanya bertahan 2 hari, Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, Adinata ingin mentraktir Cynthia Yandra makan malam dan memberinya sesuatu untuk menunjukkan bantuannya dalam pekerjaannya. Saat datang ke Yintai, Adinata mengetahui bahwa Cynthia Yandra menyukai tas Chanel, jadi dia langsung pergi ke konter Chanel. Ketika dia sampai di konter, pelayan itu sekilas mengenali Adinata sebagai presiden perusahaan Berkah Paja yang terkenal. Ditambah dengan fakta bahwa Cynthia Yandra, Bai Fumei tingkat dewa, menemaninya, dia menyapanya dengan sangat hangat. Adinata menyukai tas merah, mengambilnya dan menunjukkannya kepada Cynthia Yandra, dan bertanya, Cynthia, apakah kamu menyukai tas ini?
Cynthia Yandra mengangguk, saya cukup menyukainya, tapi Jelita mungkin lebih menyukai warna yang lebih terang. Adinata langsung menyerahkan tas di tangannya kepada pelayan, bungkus. Cynthia Yandra terkejut beberapa saat. Tas itu bernilai 600.000. Setelah Adinata membayar dengan kartunya, dia memberikan tas itu kepada Cynthia Yandra. Ini untukmu. Cynthia Yandra sangat terkejut hingga dia menutup mulutnya. Adinata. Adinata sebenarnya memberinya tas Chanel seharga 600.000. Adinata menepuk bahu Cynthia Yandra dan berkata, ambillah, perusahaan baru-baru ini diserang. Kamu sangat sibuk sehingga kamu hanya tidur beberapa jam setiap hari. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah hadiahmu. Adinata sudah membayarnya, dan tas ini, yang lebih ditujukan untuk wanita dewasa, bukanlah tipe yang disukai Jelita. Oleh karena itu, Cynthia Yandra tidak menolak lagi, mengambil tas itu dan berkata, terima kasih, Tuan Brahma. Ayo kita makan. Adinata dan Cynthia Yandra pergi keluar kota bersama, mengobrol dan tertawa, dan baru kembali ke perusahaan pada pukul 4 sore. Dalam beberapa jam terakhir, Cynthia Yandra mendapat ilusi bahwa dia adalah pacar Adinata, dan Adinata tidak pernah begitu baik padanya. Adinata juga menemukan jawabannya. Selama periode waktu yang lalu, dia sangat menyayangi Jelita, membelikannya segalanya dan membiarkannya melakukan segalanya. Hasilnya, yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah pengkhianatan. Dalam hal ini, Adinata sebaiknya memberikan cinta ini kepada orang-orang di sekitarnya yang lebih pantas mendapatkannya. Saat Adinata dan Cynthia Yandra pergi makan di luar kota, Jelita sedang mengobrol dengan Hanasta Song. Jelita berkata, sudahkah Anda menghubungi Yuze Ains? Sepertinya dia telah meninggalkan Aurous Halls. Hanasta Song tersenyum dan berkata, ya, dia pergi dan kembali ke Tianhai. Saya pikir dia melarikan diri dengan tergesa-gesa karena dia tidak bisa mengalahkan suamimu. Jiai, selamat, keluarga Brahma masih kuat. Jelita sangat senang, begitukah? Saya kira juga begitu. Jika keluarga terkemuka seperti keluarga Ains menyerang perusahaan berkah paja, jika itu orang lain, perusahaan itu pasti sudah hancur sejak lama. Tapi Adinata memiliki kemampuan untuk menjaga perusahaan tetap berdiri. Kekayaan keluarga Brahma sungguh tak terduga. Untungnya, saya tidak melakukan apapun yang membuat Adinata menyesali. Memikirkan beberapa hari terakhir ini, Jelita dan Yuze Ains lelah bersama setiap hari. Mereka memiliki ruang pribadi selama beberapa jam di pagi dan sore hari. Yuze Ains mengejar Jelita dengan sangat gila lagi, dan Jelita hampir kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang membuat Adinata menyesal. Hanasta Song berkata, saya benar-benar ingin bergegas ke hari Senin dan melihat bagaimana Yuze Ains dipukuli hingga berkeping-keping oleh Adinata. Hanasta Song pernah diancam oleh Yuze Ains sebelumnya dan sangat tidak senang dengan Yuze Ains. Melihat konfrontasi antara keluarga Ains dan keluarga Brahma jelas lebih dominan, dan Hanasta Song juga sangat senang. Dengan cara ini, waktu berlalu, dan segera hari Senin. Pada hari Senin, pasar saham akan dibuka, dan pertarungan antara Adinata dan Yuze Ains akan dimulai lagi. Banyak orang di industri menganalisis bahwa harga saham perusahaan berkah paja pagi ini akan menentukan kemenangan kedua pihak. Tianhai, Villa Zamrud. Yuze Ains sedang berjongkok di depan komputer, merokok dengan cemas, sementara Chakravad duduk di sebelahnya, tampak sama sedihnya dengan dia. Yuze, kamu tidak bisa menutup posisimu. Teruslah bertarung dengan Adinata. Apa kamu tidak ingin tidur dengan Jelita? Aku sarankan kamu mendengarkan rekamannya lagi. Chakravad berkata dengan marah. Bab 114. Yuze Ains juga dengan marah melemparkan rokoknya ke lantai dan berteriak pada Chakravad. Keluar dari sini, Paman. Berhenti membuatku kesal dengan Jelita dan hal-hal burukmu. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membalas dendam pada Adinata? Kamu harus punya uang untuk terus berjuang. Kakek tidak memberikan uang lagi. Apa yang harus aku dapatkan? Lawan dia. Yuze Ains seperti kura-kura yang menyusut selama 2 hari terakhir ini. Setelah kembali ke Tianhai dari Aurous Halls, saya tidak berani bertemu Jelita lagi, atau bahkan membalas pesan WeChat-nya. 2 hari yang lalu, dia bersumpah akan merebut kembali Jelita dari tangan Adinata. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi bertarung dengan Adinata. Chakravad tidak ingin pertarungan antara keluarga Brahma dan keluarga Ains berakhir seperti ini, jadi dia terus memberi semangat. Jika kakek tidak memberimu uang, kamu dapat memintanya kepada orang tuamu, atau meminjamnya dari Feng Ains. Dia memiliki setidaknya beberapa miliar. Jika menghabiskan beberapa miliar lagi dapat membuat perusahaan berkah paja bangkrut, saya pasti sudah meminjamnya sejak lama. Ketika perusahaan Adinata mengalami masalah, begitu banyak orang besar di dunia bisnis membantunya, ini adalah jurang maut. Setelah perang bisnis Yuze Ains dengan Adinata, dia menyadari bahwa kekuatan keluarga Brahma tidak boleh diremehkan. Banyak orang bilang kalau kekuatan keluarga Brahma sudah pindah ke luar negeri dan kekuatan dalam negerinya kurang bagus, ini murni kentut.
Pada saat ini, ponsel Yuze Ains dan Chakrafad tiba-tiba menerima pesan push pada saat yang bersamaan. Ini adalah dorongan dari app keuangan yang mereka minati. Keduanya menyalakan ponselnya secara bersamaan dan tercengang. Judul push tersebut berbunyi, mengejutkan. Tuan Kunchoro secara pribadi menyangkal kerjasama Double Eleven dengan perusahaan berkah paja. Klik dan lihat, ini video wawancara dengan Pak MA. Dalam video tersebut, Pak MA mengatakan bahwa perusahaan berkah paja memang mendekatinya untuk membicarakan kerjasama, namun karena uangnya belum sampai, Pak MA curiga ada masalah keuangan yang besar dengan perusahaan berkah paja, sehingga ia memutuskan kerjasama tersebut. Yuze Ains terkejut setelah membacanya, bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Kunchoro sangat mengagumi kakek Adinata? Dia hanya menyakiti Adinata dengan mengatakan hal-hal ini. Chakrafad tertawa keras dan berkata, pasti telah terjadi sesuatu, jadi Tuan Kunchoro juga meninggalkan Adinata. Pasti terjadi sesuatu pada Adinata. Mata Yuze Ains juga berbinar. Pasar saham belum waktunya dibuka, jadi dia masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Haruskah dia terus melawan Adinata, atau haruskah dia mendengarkan kakeknya dan berhenti? Ketika memikirkan tubuh halus dan wajah cantik jelita, Yuze Ains, seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, masih tidak bisa menahan hasrat paling primitif di tubuhnya. Dia segera memanggil Feng Ains, saudaraku, pinjamkan aku 1 miliar. 1 jam yang lalu, Adinata menelepon Tuan Kunchoro saat dia pergi ke kamar mandi. Tuan Kunchoro, saya ingin meminta bantuan Anda. Adinata berjongkok di toilet sambil memegang telepon. Tuan Kunchoro tersenyum dan berkata, saya akan membantu Anda mendukung pasar. Tidak masalah. Kebetulan perusahaan kita juga telah kembali ke pasar saham Hong Kong untuk dicatatkan. Jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda harga saham perusahaan tidak akan jatuh. Perusahaan Tuan Kunchoro terdaftar di Bursa Efek Hong Kong lebih dari 10 tahun yang lalu, namun Bursa Efek Hong Kong tidak mendukung usulan Tuan Kunchoro mengenai hak yang berbeda untuk saham yang sama. Oleh karena itu, Tuan Kunchoro mengizinkan perusahaannya untuk mencatatkan sahamnya di pasar saham AS, yang secara langsung menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Kemudian Bursa Efek Hong Kong menyesalinya, Presiden Bursa Efek Hong Kong melakukan reformasi khusus untuk Tuan Kunchoro dan mengundang Tuan Kunchoro kembali. Dapat dikatakan bahwa Tuan Kunchoro sangat penting bagi Bursa Efek Hong Kong, dan dapat juga dikatakan bahwa dia menepati janjinya. Adinata dilindungi oleh Tuan Kunchoro, jadi pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Namun, Adinata berkata, tidak, Tuan Kunchoro, saya ingin Anda membatalkan kerja sama Anda dengan kami di Huasheng dan mengkritik kami. Pukul 10 pagi, saham Hong Kong resmi dibuka. Perusahaan berkah paja, Adinata, Cynthia Yandra, dan Jelita semuanya duduk di kantor CEO Adinata, mengamati harga saham perusahaan berkah paja di layar LED besar. Itu anjlok pada pembukaan. Perusahaan berkah paja telah mempengaruhi sektornya, yang semuanya hijau. Jelita menjadi sedikit cemas, menjabat lengan Adinata, dan bertanya, suamiku, apa yang terjadi? Mengapa harga saham kita turun? Saya tidak suka hijau, tolong biarkan kakek mengambil tindakan untuk mengubahnya. Warnanya merah. Kalau harga sahamnya naik, warnanya merah, dan kalau turun, warnanya hijau. Adinata mendengus dalam hatinya, kamu tidak suka warna hijau? Apa menurutmu aku suka hijau? Kamu memberiku 2 suami yang istrinya tidak setia. Untuk sepenuhnya menyingkirkan Jelita tanpa melanggar janji Bibi Wibisana, dia hanya bisa menyimpan amarah di dalam hatinya. Adinata menepuk tangan Jelita dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Saya akan menelepon kakek saya dan memintanya memberi saya 10 miliar lagi sebagai kompensasi. Ya, setelah kamu selesai membicarakan bisnis, aku juga ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada kakek. Aku ingin mengucapkan selamat pagi kepada orang tuanya. Oh, tidak, di sana sudah malam. Aku ingin mengucapkan selamat malam kepada kakeknya, pria tua. Jelita juga bahagia seperti seorang anak kecil. Cynthia Yandra, sosok tinggi dengan pinggang ramping, bersandar di meja mahal dan menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar pertarungan antar dewa. Uang yang dibuang oleh keluarga Brahma dan keluarga Ains bersama-sama beberapa kali lipat nilainya. Perusahaan berkah paja. Mengerti? Cynthia Yandra tentu saja senang. Perusahaan berkah paja telah menjadi fokus komunitas bisnis domestik. Dia juga menjadi sosok terkenal di negara itu dari orang yang hanya dikenal oleh komunitas bisnis Aarhus Halls. Apalagi di 2 tempat yaitu Beijing dan Kota Ajaib, ia dikenal banyak orang. Jika dia ingin berganti pekerjaan di masa depan, itu akan lebih mudah. Adinata mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya, tetapi ponselnya tidak dapat digunakan. Tidak bisa lewat. Adinata mengerutkan kening. Jelita berkata, apakah kakek sudah tidur? Kamu harus menelepon Butler Leon. Saat Adinata hendak menelepon Butler Leon, Zenny Rong tiba-tiba mengetuk pintu.
Setelah masuk, dia berkata, "Tuan Brahma, Tuan Fad ada di sini untuk menemui Anda." Ternyata Butler Leon dan Dewangga sudah sampai di perusahaan. Ketika Jelita melihat mereka berdua, dia segera berjalan mendekat dan menyapa mereka dengan ramah, "Pelayan Leon, Tuan Ains, Anda di sini. Adinata hanya ingin menelepon Anda." Tak disangka, dua orang yang dulunya sangat merendahkan diri saat bertemu, kini sikapnya berbeda dari sebelumnya. Dewangga berteriak kepada Jelita, "Butler Leon, kamu ingin memanggilnya Tuan Fad?" Jelita tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Dewangga mengatakan itu. Jelita dan Adinata selalu memanggil mereka seperti ini di masa lalu. Dewangga bukanlah orang baik, dan Jelita tidak berani bertengkar dengannya. Adinata juga datang dan bertanya, "Steward Fad, Anda juga telah melihat bahwa harga saham perusahaan Berkah Paja telah jatuh. Saya baru saja menelepon kakek dan telepon tidak terhubung. Tolong pinjamkan saya 1 miliar dulu." Butler Leon meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tidak lagi bersikap rendah hati seperti sebelumnya, dan berkata dengan nada dominan, "Tuan Adinata, saya secara khusus mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah menyia-nyiakan 10 miliar keluarga dalam seminggu terakhir. Aku sangat marah. Tuan tidak akan memberimu 1 sen pun. Juga, Adinata, kamu telah dikeluarkan dari keluarga dan bukan lagi pewaris keluarga Brahma." Bab 115. Kata-kata Butler Leon mengejutkan Jelita dan Cynthia Yandra. Tentu saja Adinata juga terkejut, tapi dia hanya berpura-pura. Dikeluarkan dari keluarga. Jelita lebih memperhatikan masalah ini daripada Adinata, jadi pengurus rumah tangga bertanya, "Pelayan Leon, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana Adinata bisa dikeluarkan dari keluarga? Apakah kakek marah karena Adinata menghabiskan terlalu banyak uang dalam seminggu terakhir? Bisakah kamu memberitahu kakek bahwa kami akan berhenti menghabiskan uang tanpa pandang bulu dan menyelamatkan perusahaan Berkah Paja?" Butler Leon menghela nafas dan berkata, "Nona Wibisana, saya tidak salah. Tuannya memang mengeluarkan Adinata dari keluarga, dan alasannya tentu saja bukan karena uang. Tuanku mengetahui kemarin lusa bahwa laporan penilaian pribadi Adinata dan ayahnya salah. Adinata sama sekali bukan anak dari keluarga Brahma." Begitu kata-kata ini keluar, mereka berdua semakin terkejut. "Adinata bukan anak kandung ayahnya? Mungkinkah? Maksudmu ibuku?" Adinata malu untuk terus berbicara. Untuk menipu Jelita, dia mengarang cerita bahwa ibunya berselingkuh. Setelah kembali, dia akan dipukuli sampai mati oleh ibunya. Butler Leon mengangguk diam-diam, tanpa berbicara terlalu jelas. Lagi pula, ibu Adinata juga adalah guru yang sangat dihormati Butler Leon, jadi dia juga merasa malu. Jelita merasa sedikit bingung dan berkata, "Bagaimana mungkin? Meskipun saya belum bertemu ibu Adinata, saya telah melihat foto-fotonya. Dia sangat cantik dan terlihat sangat murni dan baik hati. Dia terlihat seperti dia menang. Aku tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf pada ayah Adinata. Juga, bagaimana kamu yakin Adinata bukan anak kandung ayahnya? Terlalu sembarangan jika hanya mengandalkan laporan identifikasi pribadi lebih dari 10 tahun yang lalu." Setelah Jelita resmi menikah lagi dengan Adinata, dia juga mempelajari beberapa aturan tidak konvensional dari keluarga besar seperti keluarga Brahma. Salah satunya adalah segera setelah anak tersebut lahir, ia harus diidentifikasi secara pribadi untuk membuktikan bahwa ia adalah darah daging keluarga Brahma. Justru setelah mengetahui hal ini Jelita mengabdikan dirinya untuk melahirkan anak Adinata. Hanasta Song juga menyarankan jika dia dan Adinata tidak bisa hamil, dia bisa memiliki anak dengan pria lain dan berpura-pura menjadi anak Adinata. Jelita menolaknya. Butler Leon menjawab, "Saya diam-diam menggunakan rambut Adinata untuk melakukan verifikasi DNA lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang bukan keturunan keluarga Brahma." Mengenai pertanyaan pertama Nona Wibisana, mengapa seorang wanita yang tampak murni dan baik hati berselingkuh, saya tidak bisa menjawab Anda. Nona Wibisana sendiri adalah seorang wanita dan harus memahami psikologi wanita lebih baik daripada pria. Setelah mendengar kata-kata Butler Leon, Jelita segera berhenti. Dia memikirkan dirinya sendiri. Bukankah dia terlihat seperti peri yang turun ke bumi, wanita yang baik hati, murni dan cantik? Tapi siapa sangka secara pribadi, dia telah mengkhianati Adinata? Memikirkan hal ini, Jelita menggigit bibirnya dan tidak lagi berani menjamin ibu Adinata. Butler Leon berkata, "Adinata, Tuan berkata bahwa Anda harus segera mundur sebagai presiden perusahaan Berkah Paja. Saya akan mengambil alih saham Anda dan Jelita. Serta villa Anda di Rose Garden, serta Maybach dan lainnya kendaraan, semuanya dibawa kembali." Tidak mau. Ketika Jelita mendengar bahwa rumah besar dan mobil mewah yang dia tinggali telah hilang, air mata langsung mengalir di matanya. Adinata juga berpura-pura sedih, lalu berkata, "Semua yang saya miliki di Aurous Halls diberikan kepada saya oleh kakek saya. Karena kakek ingin kembali, baiklah, saya akan menyerahkan saham saya dan tidak lagi menjabat sebagai Presiden Huasheng." Memotong.
Sebelum meninggalkan jabatan, saya ingin Chintya Yandra menjadi presiden perusahaan Berkah Paja. Bolehkah? Chintya Yandra merasa sangat rumit ketika namanya dipanggil, dia tidak menyangka Adinata akan merekomendasikannya sebagai presiden. Butler Leon melirik Chintya Yandra dan berkata, "Ya, Tuan Yandra pemberani dan banyak akal. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Saya tidak akrab dengan perusahaan Berkah Paja, jadi mulai sekarang, Chintya Yandra akan menjadi orangnya melayani." Presiden perusahaan Berkah Paja? Tuan Fadfad, Chintya Yandra sedikit bingung. Dia telah memimpikan posisi ini selama bertahun-tahun. Ia selalu berpikir bahwa menjadi wakil presiden sebuah perusahaan tercatat adalah puncak yang bisa diraih oleh seorang wanita. Butler Leon dapat melihat bahwa Chintya Yandra sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu senang, Tuan Yandra. Mungkin bukan hal yang baik menjadi presiden perusahaan Berkah Paja sekarang, karena Huasheng masih diserang oleh keluarga Ains. Saya berharap setelah Adinata meninggalkan jabatannya, keluarga Ains akan berhenti mengecam Huasheng. Kalau tidak, jika dia bersikeras membuat Huasheng bangkrut, Anda, Presiden, tidak akan bisa tetap menjabat selama beberapa hari." Chintya Yandra mengetahui situasi saat ini, namun bagaimanapun juga, dia tetap ingin mendapatkan posisi presiden. Chintya Yandra membungkuk hormat kepada Butler Leon, lalu membungkuk kepada Adinata dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fad, terima kasih, Tuan Brahma. Tidak peduli apa, aku akan hidup atau mati bersama Huasheng." Butler Leon dan Adinata sama-sama memandang Chintya Yandra dengan lega dan tersenyum. Saat ini, Adinata berkata kepada Chintya Yandra di dalam hatinya, "Chintya, setelah perpisahan ini, saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi rekan kerja atau bahkan bertemu lagi dalam hidup ini. Posisi presiden perusahaan Berkah Paja adalah untuk saya. Hadiah terakhir untukmu. Terima kasih sudah menyukaiku." Adinata tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Chintya Yandra, dewi nomor 1 di dunia bisnis Aurus Halls, mencintainya. Namun, Adinata selalu terjebak oleh perasaan jelita, perempuan jalang, dan tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengannya. Sekarang Adinata secara sukarela melepaskan pengalaman bisnisnya, dia juga akan sepenuhnya meninggalkan perusahaan Berkah Paja dan tidak ada hubungannya dengan Chintya Yandra. Hubungan ini akhirnya dikecewakan. Butler Leon pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah Butler Leon dan Dewangga pergi, hanya Adinata, Jelita dan Chintya Yandra yang tersisa di kantor. Di layar TV, harga saham perusahaan Berkah Paja terus turun, dan semuanya hijau. Chintya Yandra memandang Adinata dengan perasaan campur aduk di hatinya, "Tuan Brahma, mungkin kakekmu hanya bingung sesaat, jangan terlalu sedih." Adinata tersenyum dan berkata, "Saya bukan lagi Tuan Brahma, Anda adalah presiden perusahaan Berkah Paja. Setelah saya pergi, saya harap Anda dapat memimpin Huasheng untuk melangkah lebih jauh. Mungkin saya tidak akan bisa mencari nafkah di masa depan. Setelah makan, saya akan datang ke sini untuk melamar pekerjaan, dan kemudian Anda harus menerima saya. Tuan Brahma." Ketika Chintya Yandra mendengar ini, hidungnya terasa sakit dan dia menangis. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Chintya Yandra selalu memiliki citra wanita kuat di tempat kerja selama bertahun-tahun. Dia bisa membuat CEO yang mendominasi berlutut di hadapannya. Dia bisa melemparkan pria dewasa ke bahunya dan memukulinya. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sisi lembutnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menangis di depan bosnya. Dia bersyukur bisa bertemu Adinata. Selama periode ini, bekerja di bawahnya adalah hari yang paling membahagiakannya. Adinata menepuk bahu Chintya Yandra dan berkata, "Tuan Yandra, tolong adakan konferensi pers untuk saya. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya." Setengah jam kemudian, pengumuman Adinata untuk mundur sebagai presiden perusahaan Berkah Paja menjadi berita utama di jaringan keuangan besar. Bab 116. Tianhai, Villa Zamrud. Hahaha, Adinata telah mengundurkan diri sebagai presiden. Adinata telah mengundurkan diri sebagai presiden. Dia kalah. Dia dikalahkan olehku. Yu Zeains tertawa terbahak-bahak, dia dan Chakravad baru saja menonton video konferensi pers perusahaan Berkah Paja. Dalam video tersebut, Adinata secara memalukan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden dan menunjuk Chintya Yandra sebagai presiden. Saat ini, Chakravad 1000 atau 10.000 kali lebih bersemangat daripada Yu Zeains. Chakravad melompat ke sofa di ruang tamu dengan mengenakan sepatu dan berteriak pada Yu Zeains. "Luar biasa! Yu Zeains, kamu luar biasa! Kamu mengubah Adinata dari CEO menjadi warga sipil. Kamu luar biasa!" Yu Zeains juga tertawa dan berkata, "Tentu saja." Keduanya bertepuk tangan dengan gembira untuk merayakannya, seperti di lapangan basket. Yu Zeains menyelesaikan buzzer beater atau dunk. Setelah merayakan bersayuki Ma Zeains, Chakravad berlutut di sofa dengan penuh semangat, mengangkat kepalanya, melihat ke langit-langit, dan berteriak, "Ayah,
Adinata membuatmu bangkrut. Bu, Adinata mempermalukanmu sepanjang malam. Sekarang aku akhirnya membalaskan dendammu. Apakah kamu melihatnya? Yu Zhains menampar wajahnya, bibiku belum mati. Apa yang kamu teriakkan ke udara? Jika kamu ingin mereka tahu, teleponlah mereka. Tentu saja Cakra Fad akan menelepon orang tuanya, tetapi keluarga Fad tidak punya uang sekarang, bahkan jika mereka membalas dendam pada Adinata, mereka mungkin tidak akan terlalu senang. Cakra Fad berkata kepada Yu Zhains, kaulah yang harus menelepon sekarang, Yu Zhe. Mengapa kamu tidak memanggil wanita jalang itu jelita dan pamer? Yu Zhains mengangguk, ya, anak hilang kecil ini akhirnya menjadi milikku sekarang. Haha. Ketika Yu Zhains berada di depan jelita, dia terus memanggil seperti saudara perempuan peri, dengan hormat dan rendah hati, dengan sikap menjilat anjing. Namun, secara pribadi, nama yang diberikan kepada jelita sangat tidak menyenangkan. Yu Zhains menghubungi nomor jelita, tetapi jelita menolak menjawab. Beranikah kamu menutup teleponku? Yu Zhains sedikit marah. Namun, dalam 10 detik, Yu Zhains tiba-tiba menerima pesan WeChat dari jelita. Saya akan menelepon Anda lagi malam ini. Haha, jelita mungkin bersama Adinata, jadi aku akan meneleponmu malam ini. Yu Zhains tersenyum bangga dan telah membuka sampahnya bersama Cakra Fad untuk merayakannya. Aarhus Halls, gedung perusahaan berkah pajak. Setelah mengadakan konferensi pers dan menyerahkan presiden kepada Cynthia Yandra, Adinata mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ayo kembali ke mobilku. Cynthia Yandra datang ke lift untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Adinata dan Jelita, dan menyerahkan kunci mobil Porsche kepada Adinata. Dia tahu bahwa Maybach yang ditunggangi Adinata pagi ini telah dibawa pergi oleh butler Leon. Adinata mendorong tangan Cynthia Yandra, terima kasih, tidak, kita bisa naik taksi kembali. Jelita terus menunduk, dan banyak rekan di perusahaan keluar untuk mengantarnya, meskipun mereka semua memiliki niat baik. Jelita merasa sangat malu. Saat pertama kali datang ke perusahaan, dia sangat cantik, semua orang memujinya sebagai istri CEO dan memuji kecantikannya. Tapi sekarang, dia merasa semua orang menertawakannya. Tuan Brahma, luangkan waktu Anda. Datang dan seringlah bermain ketika Anda punya waktu. Zeni Rong dan yang lainnya melambaikan tangan pada Adinata. Dulu, Adinata sangat baik kepada bawahannya. Setelah mengambil alih jabatan presiden, tunjangan karyawan juga meningkat pesat. Mereka semua sangat menyukai Adinata sebagai atasannya. Adinata tidak berkata apa-apa lagi, naik lift ke bawah, dan berjalan keluar dari gedung perusahaan. Jelita sedikit mengeluh, bagaimana kita bisa kembali? Taman Mawar sangat jauh dari sini. Cynthia Yandra memberimu kunci mobil, kenapa kamu tidak mengambilnya? Dia. Adinata berkata, apakah kamu tidak suka mengendarai Didi? Saya memesan Didi. Jelita bergegas ke topik dan membalas, siapa lagi yang suka mengendarai Didi? Saya suka mengendarai Porsche. Sejak menikah lagi, ini pertama kalinya Jelita berbicara kepada Adinata dengan sikap seperti ini. Adinata tidak sedih, tapi sangat bahagia. Begitu karir Adinata putus asa, sikap Jelita terhadapnya berubah. Ini berarti rencananya benar, dan segera, Jelita akan mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai. Adinata terus berkata dengan lembut, bukankah kamu selalu membawa pulang Didi beberapa hari yang lalu? Jelita merasa sedikit bersalah dan tidak berani membantah apapun, Didi saja, cuacanya panas sekali. Jelita mengeluarkan kacamata hitam IM dari tasnya dan memakainya untuk menutupi matanya yang mempesona. Kacamata hitam ini juga merupakan gaya yang sama bagi banyak selebriti ternama. Saat Jelita memakainya, dia terlihat seperti seorang bintang. Cantik sekali. Setelah beberapa saat, Adinata menelepon Didi dan pergi ke pintu gedung perusahaan. Itu adalah mobil yang namanya bahkan tidak dikenali Jelita. Jelita cantik dan kaya, dan mustahil baginya untuk tidak mengenali mobil bagus dengan logo bagus, kecuali mobil domestik yang harganya kurang dari 100.000 yuan. Jelita melirik ke arah mobil itu dan berkata, apakah yang kamu bicarakan tentang mobil biasa? Aku pusing. Aku tidak mengendarai mobil jenis ini. Nama Jelita adalah Didi, dan disebut juga mobil mewah. Adinata berpura-pura bodoh dan berkata, apakah saya masih bisa memilih model mobil? Saya tidak mengerti. Adinata sengaja menyebut jenis mobil murahan dan murahan ini, karena Jelita, kamu hanyalah perempuan jalang murahan. Didi. Adinata dan Jelita masih menunggu untuk masuk ke dalam mobil. Sopir sudah mulai mendesak mereka dengan membunyikan klakson. Dia bahkan membuka jendela dan bertanya kepada mereka, apakah kamu akan masuk ke dalam mobil atau tidak? Jelita berkata kepada pengemudi, ayo pergi, kita tidak mengambil mobil jenis ini. Belakangan, Jelita menggunakan ponselnya untuk memesan mobil mewah. Wanita yang sia-sia. Kamu bahkan tidak mau duduk di mobil Didi biasa, apalagi berharap kamu menanggung kesulitan bersamaku. Adinata telah sepenuhnya mengidentifikasi Jelita sebagai wanita yang bisa bersamamu hanya jika dia punya uang, dan bisa mencintaimu dengan penuh kasih hanya jika dia punya uang.
Dalam 2 hari terakhir, Adinata masih sedikit khawatir. Bagaimana jika Jelita masih menolak berpisah darinya setelah dia diusir dari keluarga, dan bersedia menanggung kesulitan bersamanya? Adinata sangat mencintainya, mungkin dia akan melembutkan hatinya lagi dan memaafkannya. Tapi sekarang, Adinata tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Dia jelas bukan wanita yang mau bertengkar denganmu. Keduanya membawa Didi kembali ke Rose Garden Villa. Begitu mereka memasuki rumah, Juwita Jayanti menghampiri Adinata dengan segelas lemon verbena. Adinata sudah kembali? Kenapa kamu kembali sepagi ini? Ibu baru saja menerima telepon dari Jelita. Dia tahu kamu sudah kembali dan membuatkanmu secangkir teh. Ini lemon verbena. Jelita bilang kamu merasa mual selama 2 hari terakhir. Kadang kamu merasa ingin muntah saat menciumnya. Jadi aku bertanya pada temanku dan mereka bilang minum teh ini bisa menghilangkan rasa mual. Kamu cepatlah dan mencobanya. Terima kasih ibu. Adinata mengambil cangkir teh, tetapi ingin berkata dalam hatinya, putrimulah yang membuatku mual. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh teh manapun. Namun, saat Adinata hendak minum teh, Ismoyono Wibisana, yang duduk di samping, berkata, Xiao Chen, jangan meminumnya dulu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Bab 117. Ismoyono Wibisana begitu kasar kepada Adinata. Juwita Jayanti memutar matanya ke arah Ismoyono Wibisana dan berkata, mengapa kamu harus bertanya padaku sekarang? Xiao Chen sudah lama sibuk bekerja, jadi kamu bisa menunggu sampai dia selesai, menghabiskan tehnya sebelum bertanya. Ismoyono Wibisana memutar matanya ke arah Juwita Jayanti dan mengejek wanita yang tidak memperhatikan bisnis sama sekali. Ismoyono Wibisana mengabaikan Juwita Jayanti dan bertanya langsung, Xiao Chen, saya membaca berita bahwa Anda mengundurkan diri sebagai presiden perusahaan Berkah Paja. Apakah itu benar? Baru kemudian Juwita Jayanti terkejut, apa? Adinata, apakah kamu bukan lagi presiden perusahaan Berkah Paja? Haha, apakah kakekmu menganggap Aurous Halls adalah tempat kecil dan ingin mengatur agar kamu pergi ke ibu kota atau Tianhai? Aku sudah lama ingin pergi ke kota ajaib. Kapanpun kamu pergi, kami akan bersamamu. Juwita Jayanti berpikir ketika Adinata mengundurkan diri sebagai presiden di sini, ada presiden tingkat yang lebih tinggi menunggunya. Adinata tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan ekspresi sedih, Ayah, Bu, aku diusir dari keluarga oleh kakekku. Apa? Ismoyono Wibisana dan Juwita terkejut pada saat bersamaan. Alasan mengapa mereka merawat Adinata seperti putra mereka sendiri adalah karena latar belakang keluarga Adinata yang terkemuka. Jika Adinata dikeluarkan dari keluarga, mereka mungkin akan bersikap keras terhadap Adinata seperti sebelumnya. Adinata sedikit malu untuk membicarakannya, jadi Jelita memberitahu orang tuanya apa yang terjadi di perusahaan tadi. Juwita Jayanti langsung berteriak kesakitan, oh, bagaimana ini bisa terjadi? Hidup putriku sungguh menyedihkan. Dia baru saja hamil cucu dari keluarga Brahma, dan hal seperti ini terjadi. Jelita menarik lengan baju Juwita Jayanti untuk memberitahunya agar tidak mengucapkan kata-kata yang membuat frustrasi seperti itu. Adinata berkata, Ayah, Bu, kami kembali untuk mengemas barang. Sore ini, Butler Leon, bukan, ini Tuan Fad, dia akan mengirim seseorang untuk mengambil alih rumah ini. Jiai dan aku akan pindah ke komunitas Wete, kamu juga harus kembali. Sebelum Jelita tidak mengandung anak, Ismoyono Wibisana dan Juwita Jayanti hanya datang ke sini pagi dan malam. Kemudian, setelah Jelita hamil, Juwita Jayanti pindah begitu saja ke sini. Dalam 2 hari terakhir, Juwita Jayanti dan Ismoyono Wibisana sepenuhnya menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Mendengar itu, Juwita kembali meratap. Ismoyono Wibisana menghela nafas dan segera menelepon Nyonya Wibisana untuk memberitahunya. Setelah menutup telepon, Ismoyono Wibisana berkata, Nenek memintamu pergi ke tempatnya dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Adinata tahu bahwa dalam keseluruhan rencana, tidak sulit untuk membingungkan keluarga Wibisana Ismoyono, tetapi hal yang paling sulit adalah melewati Nyonya Wibisana. Mengenai apakah Adinata dan Jelita akan bercerai, tidak masalah jika Jelita sendiri yang mengatakannya, itu harus disetujui oleh Nyonya Wibisana. Adinata berkata, setelah kita memindahkan semuanya, kita akan pergi mencari nenek. Ismoyono Wibisana mengangguk dan berkata kepada Juwita Jayanti, mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo cepat bergerak. Itu kamu. Jika kamu bersikeras untuk pindah ke sini, kamu harus kembali lagi setelah 2 hari. Teng sudah mati. Adinata dan Jelita memiliki banyak barang yang tidak bisa mereka pindahkan. Adinata memanggil seseorang untuk membantunya memindahkan barang-barang pribadi mereka ke komunitas Wete. Ketika dia datang ke komunitas Wete lagi, Adinata dipenuhi dengan emosi. Disinilah mereka berdua tinggal selama 3 tahun, namun setelah menikah lagi, mereka selalu tinggal di villa dan tidak pernah kembali. Terakhir kali Adinata datang ke sini, dia menemukan bahwa Jelita selingkuh dan kembali untuk mengemas barang bawaannya.
Di ruang tamu, Adinata berinisiatif memegang tangan Jelita dan berkata, "Sayang, saat kamu tinggal di sini terakhir kali, kamu tidak bersedia berbagi kamar denganku. Hari ini, kamu tidak akan tidur di kamar terpisah bersamaku lagi, kan?" Mata Jelita kusam. Dia kembali sadar ketika mendengar kata-kata Adinata, dan menjawab dengan datar, "Yah, tentu saja aku tidak akan tidur di kamar terpisah denganmu. Namun, aku hamil, jadi sebaiknya kita tidak tidur bersama." Adinata mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu, dokter juga memperingatkan saya bahwa saya tidak akan menyentuh Anda." Setelah mengatakan ini, Adinata memikirkan foto yang diambil oleh Maktika. Yuze Ains menggendong Jelita, yang sedang hamil, ke kabin bergerak di hutan Maple. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di rumah. "Jelita, kuharap kamu bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan jika kamu selingkuh, tolong lakukan itu setelah melahirkan anak itu." Dalam hatinya, Adinata hanya bisa berdoa agar mereka berdua tidak melakukan apapun. Adinata memandang Jelita dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Istriku, jangan khawatir. Meskipun aku bukan dari keluarga Brahma, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang guna menghidupimu dan anak-anakmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita bersamaku." Tentu saja, kata-kata ini hanya untuk membuat Jelita semakin yakin bahwa dia benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Jelita tersenyum canggung, memandang Adinata, dan berkata dengan lembut, "Suamiku yang bodoh, jangan berkecil hati dulu. Mungkin kakek melakukan kesalahan. Jangan memikirkan bagaimana bekerja keras sekarang, tetapi harus mempertimbangkan semuanya. Fokus pada bagaimana membuat kakekmu mengenalimu. Sudah larut, ayo kita cari nenek." Villa Sishan. Setelah Nyonya Wibisana mendengar bahwa Adinata diusir dari keluarga, dia sangat cemas hingga dia bahkan tidak bisa minum air dan mondar-mandir di villa. Ketika Adinata dan Jelita tiba, keluarga Wibisana Mahardika juga tiba. "Adinata, apakah kamu sudah menghubungi kakekmu?" Nyonya Wibisana bertanya pada Adinata dengan penuh semangat. Adinata menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan orang tuamu?" Nyonya Wibisana terus bertanya. Adinata berkata, "Ayah tidak menjawab panggilanku. Aku baru saja menelepon ibuku. Dia juga telah dikeluarkan dari keluarga Brahma. Sekarang dia telah pergi ke Australia. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakek itu benar." "Sehat?" Nyonya Wibisana menghela nafas, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dengan begitu mudahnya? Di atas sofa, Maktika, masih mengenakan pakaian Cheongsam yang elegan, tersenyum dan berkata, "Sejak Adinata diusir dari keluarga, apakah itu berarti Adinata sekarang menjadi miskin?" "Haha, saudari Jelita, kamu baru menjadi istri CEO selama beberapa hari, dan kamu telah dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Begitu cepat." "Sudah." Jelita memandang Maktika dengan marah dan berkata, "Kamu harus menjaga dirimu dulu. Kamu bahkan tidak tahu cara mencuci Cheongsam ketika kotor, tapi kamu masih memakainya, dan ada bekas telapak tangan pria di atasnya." "Maktika, apakah pacarmu memperbaiki mobil di bengkel? Apakah tangannya kotor sekali?" Jejak telapak tangan gelap pada Cheongsam ini secara alami adalah milik Adinata. Hari itu, Adinata berganti mobil dengan Ganendra dalam perjalanan. Buick Excel yang dikendarainya sangat kotor, setir dan teropongnya semuanya kotor. Setelah berkendara kembali ke perusahaan, Adinata tidak pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya karena dia marah ketika mengetahui istrinya telah berselingkuh. Secara kebetulan, Maktika datang ke pintu. Itu sebabnya Cheongsam bersih, Maktika kotor. Mahardika Wibisana berkata dengan marah, "Jelita, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, kami Maktika tidak punya pacar sama sekali." Maktika tidak peduli sama sekali, dan berkata, "Ada apa dengan barang kotor? Saya hanya suka memakai Cheongsam kotor, apakah Anda peduli dengan saya?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Adinata dalam diam. Adinata merasakan mata Maktika yang menawan dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Gadis kecil Maktika ini, di permukaan, mempermalukanku dan membuatku menjadi miskin, tapi dia masih mengenakan Cheongsam yang dia kenakan saat kami menciumku hari itu. Dengan kata lain, dia mungkin mengira bahwa pengusiranku dari keluarga adalah kebohongan. Bab 118. Maktika tahu bahwa Jelita telah berselingkuh, dan dia juga menunjukkan kepada Adinata foto pertemuan pribadi Jelita dengan Yuze Ains. Setelah siapapun mengetahuinya, dia tidak akan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kebetulan sekali, saat ini, Adinata diusir dari keluarga Brahma. Maktika menduga bahwa pengusiran Adinata dari keluarga kemungkinan besar adalah kebohongan untuk menipu Jelita agar menceraikannya. Demi mendapatkan Adinata, Maktika sengaja menyebut Adinata orang miskin untuk kesombongan Jelita dan membuatnya merasa tidak nyaman. Dia juga ingin melihat Jelita dan Adinata bercerai lebih awal, agar Nyonya Brahma menjadi dirinya. Nyonya Wibisana menampar meja dengan marah, "Apakah kamu sudah muak? Sudah jam berapa? Kami masih berdebat tentang hal-hal sepele seperti apakah pakaiannya kotor atau apakah Maktika punya pacar.
Pada saat ini, apakah Adinata dapat mewarisi ratusan miliar aset keluarga Brahma adalah hal yang paling penting. Nyonya Wibisana berpikir lama dengan hati-hati dan tiba-tiba bertanya pada Adinata, "Xiao Chen, bagaimana hubunganmu dengan kedua saudara laki-lakimu?" Adinata menjawab dengan jujur, "Kami memiliki hubungan yang baik ketika kami masih muda, tetapi ketika kami besar nanti, kakek saya mengatur agar kami pergi ke tempat yang berbeda untuk pelatihan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami hanya memiliki sedikit kontak. Kami belum punya aku tidak melakukan kontak apapun selama 5 atau 6 tahun. Pernah melihatnya sebelumnya." Nyonya Wibisana mengangguk, "Ya, perselisihan properti di keluarga besar selalu sengit. Laporan ayah yang dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu tiba-tiba ditemukan. Mungkin saja kedua bersaudara itu dengan sengaja memfitnah Anda." Setelah mendengar ini, Juwita Jayanti segera berkata, "Ya, pasti dua saudara laki-laki Xiao Chen yang memfitnah Xiao Chen seperti ini untuk memonopoli ratusan miliar properti." Ismoyono Wibisana juga setuju dengan pandangan ini. Adinata tidak menyangka mereka akan berpikir ke arah ini, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nyonya Wibisana melanjutkan, "Ada juga masalah Butler Leon yang menggunakan rambut Anda untuk tes garis ayah. Ini mungkin tidak akurat. Saya mendengar bahwa rambut dari akar rambut harus digunakan, sehingga identifikasi dapat dipercaya. Xiao Chen, menurutku kamu harus pergi ke Inggris untuk menemui kakekmu dan melakukan tes garis ayah lagi di hadapannya secara langsung. Bahkan jika kamu sebenarnya bukan anak dari keluarga Brahma, kamu sudah lama berada di keluarga Brahma. Tahun. Aku sudah mengembangkan perasaan terhadap keluarga Brahma, dan mereka akan memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri." Juwita Jayanti juga dengan cepat menggema, Ya, Adinata, kamu harus pergi ke Inggris, membawa Jelita bersamamu, dan bertemu kakekmu. Saat dia melihatmu, dia tidak akan marah padamu. Kita semua adalah orang tua. Kita tahu betapa sulitnya membesarkan anak. Hubungan yang sudah lebih dari 20 tahun tidak bisa diputuskan dengan mudah. Adinata sudah lama berharap keluarga Wibisana ingin pergi ke Inggris, jadi dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya awalnya berencana pergi ke Inggris, tetapi Butler Leon dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa kakek tidak ingin melihat saya. Lagi pula, saya baru saja menerima telepon dari konsulat jenderal Inggris di Tianhai. Visa Inggris saya telah dibatalkan." Semua orang kaget saat mendengar ini. Juwita Jayanti terkejut, "Apa? Visamu belum lolos? Apakah masih bisa dibatalkan?" Maktika, yang sedang duduk di sofa dengan kaki panjang bersilang, berkata dengan nada menghina, "Aneh sekali. Bukankah normal jika visa dibatalkan? Saya pergi ke luar negeri tahun lalu dan ketika saya sedang mengantri di bandara untuk pemeriksaan keamanan, seorang pria di depan saya ditarik keluar dari antrian. Orang-orang di bandara mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menerima informasi dari Biro Imigrasi dan tidak mengizinkannya mendaftar, tetapi status visa online-nya pada saat itu masih berlaku. Saat ini, Jelita berkata, saya juga menerima panggilan. Seperti Adinata, saya juga dibatalkan." "Apa?" Keluarga Wibisana kembali terkejut. Nyonya Wibisana berkata, "Keluarga Brahma benar-benar berkuasa. Siapapun yang ingin pergi ke Inggris tidak akan bisa pergi. Adinata, tampaknya kakekmu bertekad untuk tidak bertemu denganmu." Adinata juga terlihat sangat sedih. "Kakek, kenapa kamu begitu kejam?" Melihat Adinata begitu sedih, Nyonya Wibisana merasa malu untuk menanyai Adinata lagi dan berkata, "Xiao Chen, aku akan meminta temanku di Inggris untuk menemukan kakekmu dan melihat apakah kami dapat mengatur agar kamu bertemu dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Kemudian kamu dapat mengobrol baik dengan Butler Leon untuk melihat apakah ada kemungkinan penebusan." "Terima kasih, Nenek." Adinata tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Nyonya Wibisana memiliki banyak teman di Inggris, teman-teman ini tidak setingkat dengan kakek Adinata. Keluarga Brahma adalah keluarga paling tertutup di dunia. Bahkan orang setingkat Tuan Kuncoro tidak akan bisa bertemu kakek Adinata ketika mereka pergi ke Inggris tanpa pengaturan Adinata. Belum lagi orang lain. Setelah itu, keluarga Wibisana makan bersama, dan Adinata kembali ke komunitas Wete bersama Jelita. Setelah kembali ke rumah tempat tinggalnya selama 3 tahun terakhir, Adinata tidak beristirahat, melainkan datang ke area bar, membuka sebotol anggur merah, dan minum sendiri. Hari ini, dia diusir dari keluarga dan kehilangan jabatannya sebagai presiden. Dia harus menunjukkan emosi yang sangat sedih dan sedih. "Kenapa? Kenapa takdir berbuat begini padaku?" Adinata sedang berbicara pada dirinya sendiri sambil minum. Di sisi lain, Jelita melihat ekspresi sedih Adinata dan semakin merasa bahwa Adinata tidak berpura-pura. Bukan karena kemampuan akting Adinata yang luar biasa, tapi dia sangat sedih sekarang dan merasa takdir sedang mempermainkan orang.
Namun, itu bukan karena pengusiran Adinata dari keluarga, melainkan karena Jelita. Adinata melampiaskan rasa sakit atas pengkhianatan Jelita, membuat Jelita secara keliru percaya bahwa itu berasal dari kecelakaan hari ini. Tidak lama kemudian, Adinata meminum 2 botol anggur merah sendirian. Lalu, Adinata terbaring mabuk di bar. "Suami, suami." Jelita memanggil Adinata 2 kali, tapi Adinata tidak menjawab. Dia menepuk wajah Adinata dengan tangannya yang halus dan terus memanggilnya. "Adinata, bangun, jangan tidur di sini, kamu akan mudah masuk angin, tidurlah di rumah." Namun meski berteriak berkali-kali, Adinata tidak menanggapi. "Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur." Adinata tidak mabuk, tapi berpura-pura mabuk. "Sehat." Jelita menghela nafas. Dia adalah wanita yang lemah, dan dia tidak bisa menyeret pria besar seperti Adinata. Apalagi dia masih hamil, jadi akan lebih berbahaya lagi jika dia terbentur dan terjatuh. Jelita memandang Adinata yang mabuk dan melirik anggur merah yang diminumnya. Ada 2 botol anggur merah. Menurut kapasitas minum Jelita, dia biasanya pingsan setelah setengah botol anggur merah. Menurutnya, Adinata minum 2 botol sendirian, dan minum dengan sedih hari ini membuatnya lebih mudah untuk mabuk. "Setelah minum 2 botol, saya benar-benar mabuk. Oleh karena itu, Jelita berhenti berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik, dan berkata dengan tidak bermoral, 'Pria tidak berguna, apa gunanya bersembunyi di rumah dan minum alkohol? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke Inggris dan minta kakekmu untuk mendapatkan kembali hartanya.'" Adinata telah dilatih secara profesional, dia bisa mengontrol jumlah alkohol yang dia minum sesuai keinginannya, jadi tidak mungkin mabuk setelah 2 botol anggur merah. Adinata yang berpura-pura mabuk merasa sedih saat mendengar kata-kata Jelita. "Inilah wanita yang sangat kucintai." Bab 119. Setelah menikah selama 3 tahun, kecuali pada masa perceraian palsu, Adinata mengabaikan Jelita untuk jangka waktu tertentu. Di lain waktu, hari manakah yang tidak diisi dengan perawatan yang cermat? Lalu bagaimana dengan Jelita dan Adinata? Kecuali di masa lalu, ketika Adinata menjadi presiden, Jelita patuh padanya. Di lain waktu, sikapnya benar-benar berbeda. Sekarang, Adinata telah diusir dari keluarga, dan Jelita telah kembali ke penampilan semula. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Jika tidak, mengapa dia mengingat lagu-lagu yang aku dengarkan dan makanan yang aku suka makan? Tapi kalau kamu mencintaiku, kenapa kamu mengejekku seperti ini saat aku sedang terpuruk? Saat karir suaminya sedang terpuruk, bukankah seharusnya seorang istri memberi semangat dan menghiburnya? Sementara Adinata merasa sentimental, Jelita sudah berjalan ke kamar tidur. Ketika dia sampai di tempat tidur, Jelita bersandar di bantal dan memutar nomor telepon Hanasta Song. "Hanasta, kamu tidur?" Adinata, yang sedang berbaring tengkurap di bar ruang tamu, mendengar suara Jelita di telepon. Jadi, Adinata segera bangkit dari bar, bertelanjang kaki, dan diam-diam datang ke pintu kamar Jelita untuk menguping. Jelita tidak menutup pintu dengan rapat, meninggalkan celah. Dengan cara ini, tidak hanya suaranya yang terdengar lebih jelas, tetapi Jelita juga dapat dilihat melalui celah pintu. "Hanasta Song, aku tahu kamu akan meneleponku, tapi aku belum tidur. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah suamimu sudah menghubungi kakeknya?" Jelita, "Tidak, visa Adinata dan saya telah dibatalkan." Tampaknya kakeknya bertekad untuk tidak mengenali cucunya. Adinata baru saja minum dengan sedih, dan sekarang dia masih terbaring di ruang tamu. Masih menunggu. "Hanasta Song, Jelita, menurutku kamu harus membuat rencana lebih awal. Jika tidak, cerai saja Adinata. Yu Zeain sangat menyukaimu, dan keluarganya juga memiliki aset ratusan miliar, yang tidak lebih buruk dari keluarga Brahma." Jelita menghela nafas dan berkata, "Oh, saya telah bersama Adinata selama 3 tahun, dan kami masih mengandung seorang anak. Bagaimana kami bisa bercerai saja? Dan nenek tidak akan setuju. Saya juga takut jika Adinata dan saya perceraian. Apa yang harus saya lakukan jika mengetahui dia diusir dari keluarga karena aktingnya? Ini bukan pertama kalinya dia berpura-pura miskin." Jelita dan Adinata pernah bercerai, meski saat itu tidak mengikat secara hukum, dia belajar banyak dari pengalaman tersebut. Karena itu, kini dia tidak berani menceraikan Adinata dengan mudah. Jika Adinata menjadi CEO lagi setelah perceraian, bukankah dia akan menjadi bodoh? Hanasta Song tersenyum dan berkata, "Ini mudah ditangani. Kamu bisa menguji Adinata." Jelita dengan cepat bertanya, "Bagaimana cara mengujinya?" Hanasta Song mendapat ide dan berkata, "Kamu bisa memanggil Yu Zeains dan Chakravad ke Orous Halls. Jika Adinata sengaja berbohong kepadamu, dia pasti tahu tentang kamu dan Yu Zeains dan Chakravad. Saat itu tunggu sampai kamu secara tidak sengaja mengungkapkan beritanya tentang kedatangan mereka ke Orous Halls untuk menemui Adinata. Jika Adinata tidak diusir dari keluarga, dengan kekuatannya, dia pasti bisa melumpuhkan kedua orang di Orous Halls ini.
Jika saatnya tiba, amati saja Yuze Ains dan Chakravad untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Wajah Jelita menunjukkan kegembiraan, panggil Yuze Ains dan Chakravad ke Aurous Halls. Jika mereka dipukuli, itu berarti pengusiran Adinata dari keluarga hanyalah sebuah akting. Keluarga, Adinata benar-benar miskin. Ide yang sangat bagus. Hanasta, aku sangat beruntung memilikimu sebagai saudara perempuan yang baik. Kamu telah membantuku sejak aku menikah lagi dengan Adinata. Di luar pintu kamar tidur, Adinata tidak bisa mendengar kata-kata Hanasta Song, tapi hanya bisa mendengar suara Jelita. Namun, berdasarkan kata-kata Jelita, orang bisa menebak secara kasar isi percakapan keduanya. Tebakanku benar. Hanasta Song, seorang wanita jahat, telah mengobarkan api di belakang Jelita. Dia tahu segalanya tentang Jelita, Chakravad, dan Yuze Ains. Sekarang, dia meminta Jelita untuk mengujiku lagi. Untungnya, aku mendengarnya. Kalau tidak, Chakravad dan Yuze Ains akan dikebiri begitu mereka tiba di Aurous Halls, dan Jelita tidak akan menceraikanku. Bahkan Adinata harus mengakui bahwa Hanasta Song, seorang wanita, sangat pandai berurusan dengan pria. Jelita adalah orang yang sangat lugas. Jika bukan karena bantuan Hanasta Song sebelumnya, dengan pemikirannya, mustahil bagi Adinata untuk berubah pikiran. Jelita mengobrol sebentar dengan Hanasta Song, lalu menutup telepon. Segera setelah itu, dia menelepon Yuze Ains lagi. Yuze. Mendengar Jelita memanggil nama ini dengan penuh kasih sayang, hati Adinata seakan tertusuk jarum. Wanita jalang ini, dalam beberapa hari terakhir, ketika Adinata sibuk bekerja siang dan malam, aku tidak tahu berapa kali dia memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Yuze Ains berkata, "Saudari Peri, apakah kamu merindukanku? Saya mendengar dari saudari Hanasta bahwa suamimu diusir dari keluarga." Jelita bersenandung. Yuze Ains berkata, "Jelita, peri sepertimu tidak bisa menjalani kehidupan yang sulit. Suamimu tidak punya uang, kenapa kamu tidak menceraikannya? Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Aku tidak terlalu mencintaimu, seperti yang saya lakukan pada Adinata." Sampahnya kuak? Jelita berkata, "Yuze, suasana hatiku sedang buruk sekarang dan aku tidak ingin berbicara dengan suamiku. Bisakah kamu datang ke Aurous Halls untuk tinggal bersamaku? Aku ingin bertemu denganmu." Yuze Ains sangat bahagia karena Duinya benar-benar mengundangnya untuk bertemu dengannya, dan dia mengatakannya dengan sangat ambigu. Sebelumnya, ketika Adinata menjadi CEO, Yuze Ains berani diam-diam berhubungan dengan Jelita. Sekarang, Adinata adalah orang miskin, dan Yuze Ains tidak punya alasan untuk takut padanya. Jadi, Yuze Ains berkata, "Saya bisa menemui Anda besok, tetapi jika Anda membiarkan saya berpegangan tangan seperti sebelumnya, saya pikir tidak masuk akal apakah Anda pergi atau tidak." Untuk memikat Yuze Ains, Jelita harus mengatakan, "Oke, selama kamu datang menemaniku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau, oke? Hahaha, tidak masalah, aku akan berangkat besok pagi." Yuze Ains di seberang telepon sangat gembira. Tapi Adinata, yang berada di luar pintu, merasa marah saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia tahu bahwa Jelita mengatakan ini untuk memikat Yuze Ains. Namun sebagai seorang suami, saya sungguh merasa dirugikan ketika mendengar istri saya mengatakan hal seperti itu kepada pria lain. Melalui celah pintu, Adinata menemukan bahwa setelah Jelita mengatakan ini, wajahnya penuh dengan senyuman. "Kamu masih punya keberanian untuk tersenyum. Dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan membuatmu berinisiatif untuk mengajukan cerai, dan kemudian aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu." Adinata gelisah, namun ia tidak berani melakukan gerakan apapun, karena takut ketahuan oleh Jelita, yang akan mengakibatkan kegagalan. Segera, Jelita menelepon lagi. "Chakravad, sudah lama tidak ada kontak, kamu baik-baik saja?" Jelita bertanya dengan lembut. Ngomong-ngomong, Chakravad bisa dianggap sebagai mantan suaminya. Tapi setelah keluarga Vad kehilangan kekuasaan, Jelita tidak pernah memperhatikan Chakravad lagi. Chakravad berkata dengan dingin, "Saya sangat terkejut menerima telepon Anda. Keluarga Vad kami seperti sekarang ini, semua karena Anda, wanita nakal." Jelita tidak ingin berdebat dengan Chakravad dan berkata, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi di pernikahan sebelumnya, tetapi kakek saya mengatur seseorang di Biro Urusan Sipil. Bahkan jika saya tidak menceraikan Anda, pernikahan kami akan tetap ada, tidak mempunyai akibat hukum." Chakravad berkata dengan tegas, "Apakah menurutmu aku membencimu karena meminta cerai? Sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih. Kamu wanita yang sangat menawan, siapapun yang kamu nikahi tidak akan beruntung." Di luar pintu, Adinata melihat Jelita mengepalkan tinjunya. Bab 120. Faktanya, Jelita tidak pernah menyukai Chakravad, dia bersamanya semata-mata karena Chakravad lebih kaya dari Adinata. Namun, apa yang dikatakan Chakravad tidak salah. Siapapun yang dinikahi Jelita tidak akan beruntung. Awalnya, dia menikah dengan Adinata, tetapi akhirnya mengkhianati Adinata. Kemudian ia menikah dengan Chakravad,
Akibatnya keluarga Cakravad berubah dari keluarga kelas 1 hingga hampir bangkrut. Kemudian, dia menikah lagi dengan Adinata, dan Adinata beralih dari CEO menjadi orang miskin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah bintang sapu. Cakravad berkata dengan sengit, "Jelita, izinkan saya bertanya, apakah Adinata benar-benar dikeluarkan dari keluarga? Bukankah dia sedang mempermainkan? Suamimu ahli dalam berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau." Jelita tahu bahwa Cakravad ingin membalas dendam pada Adinata, jadi dia segera berkata, "Kali ini benar. Visa kami telah dibatalkan. Saya menelepon Anda kali ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat kembali ke Aarhus Halls. Saya tahu, karena apa yang terjadi di Hotel Aston sebelumnya, Anda takut para gangster di Aarhus Halls akan menimbulkan masalah bagi Anda, jadi Anda melarikan diri ke Tianhai dan tidak pernah berani kembali. Orang tuamu ada di Aarhus Halls. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Mereka pasti sangat merindukanmu." Cakravad tidak berani kembali ke Aarhus Halls karena dia takut pasukan bawah tanah Adinata akan menimbulkan masalah baginya. Jelita juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jelita mengingatkan, jika Anda tidak berani datang, Anda dapat bertanya kepada teman Anda di jalan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Ganendra, Dewangga, DLL, masih bekerja dengan Adinata. Jelita adalah gadis yang baik. Dia mengenal semua orang yang bersih, setidaknya dalam hal status. Dia tidak mengenal para gangster itu. Oleh karena itu, dia ingin meminjam tangan Cakravad untuk menjelajahi kekuatan bawah tanah di Aarhus Halls dan melihat apakah Ganendra, Dewangga dan lainnya masih menjadi bawahan Adinata. Jika masih demikian, itu membuktikan bahwa Adinata diusir dari keluarga dan itu salah. Tentu saja, Dewangga pernah ke Hwasheng sebelumnya, dan sikapnya berbeda, dan Jelita juga menyadarinya. Cakravad mendengus dingin, "Saya tidak bodoh. Anda tidak perlu mengingatkan saya. Saya akan mencari tahu dengan jelas sebelum saya pergi. Jika suami Anda benar-benar tidak memiliki dukungan, haha, tunggu saja untuk mengambil jenazah suami Anda. Hei, jangan main-main. Hei." Jelita berkata dengan cemas, tetapi Cakravad sudah menutup telepon. Di luar pintu, Adinata mengerutkan kening dan segera mengirim pesan WeChat ke Dewangga, "Cakravad dan Yuze Ains, tolong jangan bergerak dulu." Dewangga langsung menjawab, "Disetujui, Guru." Butler Leon dan Dewangga tentu saja masih bekerja untuk Adinata, mereka hanya sengaja bertindak di perusahaan berkah pajak sebelumnya. Ledakan. Dengan suara lembut, Jelita mematikan lampu meja dan pergi tidur. Adinata juga diam-diam kembali ke bar dan terus berbaring. Pada pukul 7 keesokan paginya, Adinata setengah mabuk dan setengah bangun ketika dia merasakan seseorang menampar wajahnya. "Suami, suami." Adinata benar-benar tertidur tadi, saat dia membuka matanya, dia masih memiliki wajah cantik itu. Setelah Adinata bangun, dia melihat sekeliling bar dan bertanya, "Mengapa saya tidur di sini?" Jelita menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu minum terlalu banyak? Kamu lupa di mana kamu tidur. Aku tidak bisa membangunkanmu, tidak peduli aku memanggilmu apa kemarin, dan aku tidak bisa menarikmu. Apakah kamu masuk angin?" Adinata menggelengkan kepalanya, "Saya berlatih kungfu, jadi saya tidak mudah sakit." Melihat Jelita sudah bangun, Adinata secara naluriah turun dari kursi bar dan berkata, "Aku akan membuatkanmu secangkir air madu." "Tidak, aku sudah minum." Jelita mengulurkan tangannya untuk memegang Adinata. "Apakah kamu sudah meminumnya? Apakah kamu membuatnya sendiri?" Adinata memandang Jelita. Jelita mengangguk, "Ya, aku melihatmu sangat sedih dan minum begitu banyak anggur, jadi kamu menyeduhnya sendiri. Kamu tidak perlu membuatkannya untukku setiap hari di masa depan. Aku bangun pagi dan menyeduhnya sendiri." Pada saat ini, Adinata tercengang. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan ketika Adinata sakit, dia bersikeras agar Adinata membuatkan air madu untuknya. Itu bukan karena dia tidak memiliki hati nurani dan tidak memahami Adinata. Ia mengatakan, bisa meminum air madu yang dibuat sendiri oleh suaminya merupakan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Apalagi merendam air madu sendiri tidak melelahkan dan bisa dilakukan hanya dalam waktu 10 detik. Yang penting makna upacara cinta ini. Namun, hari ini Jelita memberitahu Adinata bahwa mulai saat ini benda yang melambangkan makna cinta itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Adinata menebak alasannya. Jelita perlahan-lahan ingin terbiasa hidup tanpa Adinata, dan dia sudah bersiap untuk bercerai. Jelita mempunyai ide untuk menceraikan Adinata. Adinata seharusnya bahagia, tapi Adinata merasa sangat sedih. Adinata tiba-tiba bertanya, "Sayang, saya telah dikeluarkan dari keluarga sekarang. Saya bahkan tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas di Tiongkok. Akan sulit untuk mencari pekerjaan di masa depan. Akankah kamu tidak lagi menginginkanku suatu hari nanti?" Ketika Jelita mendengar kata-kata seperti itu, dia merasa sangat sedih dan meremehkan Adinata.
Seorang pria yang agung sebenarnya mengucapkan kata-kata rendah hati kepada seorang wanita. Namun, jelita berkata, "Tidak, suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Hanasta mengundang kita makan malam bersama di siang hari. Kamu pergi tidur dulu dan melanjutkan tidur. Ayo berangkat jam 10, kan? Bagus." Adinata kembali ke kamar dan tidur siang. Saat ini, Chakravarti sudah berkendara ke area layanan kecepatan tinggi terdekat ke kota Aarhus Halls. Berhenti di area servis, Chakravarti tidak berani melanjutkan perjalanan, tetapi menelepon Ganendra. "Kak Gua, selamat pagi. Aku tidak mengganggu istirahatmu, kan?" Chakravarti menyapa dengan hormat. "Yang mana?" Ganendra sedang makan adonan goreng dan minum bubur di pinggir jalan. "Aku Xiao Chao," kata Chakravarti sambil menurunkan identitasnya. Ganendra tidak sabar dan berteriak, "Siapa yang tahu kamu Superboy yang mana? Sebutkan nama lengkapmu." "Chakravarti, saya Chakravarti. Ayah saya adalah Lutfi Vad, yang kita temui sebelumnya." Chakravarti berkata dengan cepat. Ganendra dengan cepat menyeka bubur putih dari mulutnya, tidak butuh usaha sama sekali. Adinata mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menjadikan Chakravarti bukan laki-laki atau perempuan. Selama waktu ini, mereka mencari di seluruh kota Aarhus Halls tetapi tidak dapat menemukan Chakravarti. Tanpa diduga, Chakravarti berinisiatif menelepon hari ini. Namun, Dewangga juga menjelaskan kemarin bahwa Chakravarti dan Yuze Ains tidak boleh disentuh untuk saat ini. Oleh karena itu, Ganendra juga memiliki sikap yang baik terhadap Chakravarti. "Jadi, Tuan Vad, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Di mana saya bisa menghasilkan banyak uang. Saya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan beberapa pekerjaan kepada saudara-saudara. Mereka semua menunggu makan malam." Chakravarti mendengar bahwa Ganendra memiliki sikap yang baik dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. "Saudara Gua, saya ingin bertanya, apa yang masih Anda lakukan di bawah kepemimpinan Tuan Adinata?" Ganendra berkata, "Tuan Brahma, apakah Anda tidak menonton berita? Adinata sudah lama menjadi miskin. Saya sudah lama berhenti bergaul dengan Adinata. Benarkah?" Chakravarti ragu. Ganendra menjelaskan, "Mengapa saya berbohong kepada Anda? Coba pikirkan, saya selalu mengikuti Tuan Ains, persahabatan seperti apa yang saya miliki dengannya, Adinata? Tuan Ains mengikuti Tuan Vad. Dan sekarang Tuan Vad punya saya tidak lagi mengenali Tuan Muda Adinata, dan dia telah meninggalkan Aarhus Halls menuju Inggris. Tuan Ains juga telah pergi. Sekarang, saya memiliki keputusan terakhir di Aarhus Halls lagi, haha." Chakravarti berdiri di area servis dengan senyuman di wajahnya.